Selamat pagi, selamat siang, selamat malam netizen. Welcome back to my YouTube channel. I am Kylie Jenner. I am Fruken Kardashian here. I am so excited. Banyak yang kirim aku komentar dan direct message seperti ini. I just wanna say thank you so much. Di sini aku mau sedikit klarifikasi. Jadi sebenarnya aku ini masih dalam level overweight. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena sebenarnya di sini aku pakai IMT. Rumusnya ada di sini. Jadi IMT ini sebenarnya menggambarkan secara umum tubuh kita ini terdiri dari massa lemak, massa air, massa otot. Cuman setidaknya IMT ini memberikan kita gambaran secara umum. Dan adapun tabel yang ada di sini, ini adalah tabel yang berlaku untuk Asia dan which is I'm Indonesian, jadi kita pakai tabel yang ini. Jadi aku masih dalam level overweight at risk, obviously, seperti yang dilihat di sini. Tapi ada yang bilang sudah ada perubahan secara fisik yang dilihat dari aku, dan kemudian ada yang minta tips, saran gimana sih caranya Beb. Jadi hari ini aku mau sharing my experience, pengalaman aku selama ini menjalani pola hidup yang baru. Tapi aku punya disclaimer. Disclaimer yang pertama adalah I'm not the expert, I'm not nutritionist, personal trainer, or whatever you call it. Disclaimer yang kedua adalah informasi yang akan aku bagikan ini adalah informasi umum, dasar, kalian bisa dapatnya di mana saja di luar sana di internet, bukan cuma dari aku. Tapi di sini aku menegaskan dan menerangkan bahwasanya informasi yang ada di luar sana itu semuanya sudah benar. Alright, here we go. Sesuai judul, rahasia menurunkan berat badan tanpa obat pelangsing herbal, jarum suntik, operasi, dan sejenisnya adalah pola makan. That's it. Kenapa aku bilang pola makan? Karena pernah nggak sih kalian dengar orang kayak, oh dia jaga makan ya? Iya, karena makan itu emang harus dijaga, Beb. Substansinya adalah bagaimana kita mengendalikan nafsu makan. Jangan serakah. That's it. Lantas apa sih saran dan tips aku? Nah, ini saran dan tips aku adalah hal yang sangat basic, dasar, cocok banget untuk pemula, beginner. Ya, untuk memulai program menurunkan berat badan ini cocok banget. Kalian perlu mengingat hal ini. Membatasi atau mengurangi makanan dan minuman yang mengandung atau berbahan dasar dari tepung-tepungan, goreng-gorengan, manis-manisan. Kenapa? Karena sebenarnya kita bisa mengacu pada konsep gizi seimbang. Ini yang aku bilang, informasi umum, informasi dasar. Kita bisa mengacu pada konsep gizi seimbang. Di sini semua sudah diatur. Ada berapa banyak sendok makan gula yang kita perlu konsumsi dalam sehari, garam, minyak, dan asupan air berapa liter. Komposisi piring pun sudah diatur seperti di sini. Itu berapa banyak porsi karbohidrat, protein, lemak, buah, sayur, itu semuanya sudah diatur. Iya, mungkin kemarin kita makan nasi sebakul, ya jangan. Perlu dibatasi dan dikurangi sesuai dengan porsi masing-masing. Dan sebenarnya konsep menurunkan berat badan adalah defisit kalori. Nah, ini agak rumit sih, tapi saya akan mencoba menyederhanakannya. Jadi, rumusnya adalah ketika asupan sedikit, maka berat badan akan turun. Ketika asupan banyak, maka berat badan akan naik. Tapi ketika asupan gitu-gitu aja, ya berat badan bakal gitu-gitu aja, cong. Ini sekali lagi ini agak rumit, tapi saya akan mencoba lebih sederhana. Jadi, asupan di sini yang saya maksud tadi adalah kalori. Setiap makanan dan minuman itu mempunyai masing-masing nilai kalori. For example, bisa kita cek setiap kita beli produk di supermarket. Oh my god, supermarket, my English so. Itu semuanya ada informasi nilai gizi. Di situ ada tercantum informasi nilai gizinya, dan kita bisa lihat ada berapa kalori yang terkandung dalam makanan tersebut. Dan tubuh kita mempunyai asupan kalori harian. Bisa dicek di website di sini. Nah, ketika kita translate ke rumus, misalkan asupan kalori harian saya misalkan 2000 kalori per hari. Selanjutnya kita translate ke rumus, ketika asupan kalori harian saya tidak terpenuhi, misalkan 2000 kalori, saya makan di bawah 2000 kalori, ya maka ada potensi terjadinya penurunan berat badan. Nah, ini related banget sama yang aku bilang, hal basic tadi yang di awal yang cocok banget untuk beginner. Karena mostly makanan dan minuman yang mengandung kalori tinggi berasal dari 3 basic tadi.
Sekali lagi aku bilang di sini membatasi dan mengurangi, bukan melarang. Jadi kita perlu mengendalikan nafsu makan. That's it. Itu tadi yang pertama, pola makan. Yang kedua adalah tentang mindset. Orang bilang ya, kuncinya adalah niat, komitmen, konsisten, itu semuanya sudah benar. Dan substansi yang aku tegaskan dari tadi adalah bagaimana kita mengendalikan nafsu makan. Nah, di sini saya tidak pernah menyebutkan ini sebagai diet. Kenapa? Karena diet itu terkesan menyiksa, struggling, berjuang, menahan lapar, dan sebagainya. Tapi aku lebih suka menyebut ini sebagai pola makan yang benar. Agak panjang, tapi arti yang hampir mirip dengan pola ini adalah clean eating kali ya. Clean eating, ya betul banget, clean eating. Jadi clean eating itu artinya adalah di sini kita itu makan dari real food. Kita makan makanan dari alami yang memang mostly dari buah dan sayur. Jadi kita makan apa yang sebenarnya tubuh kita perlukan. That's it. Period. Nah, poin kedua ini mindset. Saran dan tips yang bisa aku berikan adalah motivasi, inspirasi. Cari motivasi dan inspirasi di luar sana. Misalkan, tetapkan body goals kalian seperti apa. Misalkan body goals ideal. Ya menurut aku itu biasa aja. Harus cari yang lebih wah. Misalkan body goals aku definisi dari shape of you, bentuk badan kita. Misalkan aku termotivasi atau terinspirasi dari Kylie Jenner or Lisa Blackpink, ya itu akan memotivasi saya sendiri untuk tetap berjuang dan mendapatkan body goals yang aku impikan. Sekian sharing yang bisa aku bagikan untuk hari ini. Karena aku nggak tahu mau bilang apa lagi. Kalau misalkan ada pertanyaan, masukan, kritik, dan saran bisa langsung komen di bawah sini. Atau bisa langsung direct message aku di Instagram @mfurkanr_a. Thank you so much for watching and see you on the next video.